Nggak ada ampun, besok saya pidana semuanya. Di alusan jadi dirusak. Kades Bogor, dari sisi otoritas kewenangan, kan SK kepala desa itu dari bupati. KDM marah lagi gara-gara kades yang berulah kurang ajar ini teman-teman ya, yang tidak sewajarnya seorang kades melakukan hal seperti ini teman-teman. Oh iya teman-teman, masih di suasana lebaran, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mensubscribe channel ini, yang sudah melihat channel ini, ataupun yang belum mensubscribe channel ini. Saya doakan semua teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya semua teman-teman. Nah, kali ini di momen lebaran yang sangat-sangat berbahagia, namun masih ada aja kades yang melanggar, membuat aturan atau membuat hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan oleh kades ini, menjadikan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sampai marah-marah. Dan bagaimanakah nanti reaction dari para masyarakat warga Jawa Barat terhadap si kades ini? Kita simak videonya. Kepala desa di Bogor minta THR ke pengusaha. Akui hilaf belum terima apapun. Lagi-lagi soal THR bikin gaduh. Kali ini bukan perusahaan ke karyawan, tapi justru dari pemerintah desa ke pengusaha. Beredar di media sosial, surat edaran dari pemerintah desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Surat itu berisi permohonan bantuan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada para pengusaha atau donatur di wilayah tersebut. Dalam surat berkop pemerintah Kabupaten Bogor, Kecamatan Kemang itu, pemerintah desa meminta bantuan untuk kebutuhan hari raya. Di dalam surat juga disebutkan jumlah pegawai desa sebanyak 15 orang, serta 25 anggota Linmas. Permohonan bantuan itu disebutkan bisa diberikan dalam bentuk apapun untuk mendukung kebutuhan hari raya. Tak butuh waktu lama, foto surat ini pun langsung viral. Setelah menuai sorotan, Kepala Desa Jampang Wawan Hermawan akhirnya angkat bicara. Ia mengaku surat tersebut sudah diperintahkan untuk ditarik dan tidak dilanjutkan. Bahkan menurutnya hingga saat ini pihak desa belum menerima sepeser pun dari para pengusaha sejak surat itu diedarkan. Wawan juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ia menyebut edaran tersebut sebagai bentuk kekhilafan dan berjanji hal serupa tidak akan terulang di tahun depan. Namun kejadian ini kembali menjadi pengingat bahwa jabatan dan kewenangan pemerintah desa seharusnya tidak disalahartikan, apalagi sampai membuat surat yang berpotensi menimbulkan tekanan kepada pengusaha. Kades di Bogor ketahuan minta THR ke pengusaha. Mohon maaf hilaf. Seorang oknum kades ki kabare ki njaluk THR dan itu melalui surat loh, surat secara resmi loh, bayangno. Dan akhirnya foto konangan ngono. Dan iki njaluk iki ora mek dhewe tok ya tinggi pegawai desa apa piye kuwi mau, terus karo beberapa Linmas apa piye gak salah ngono. Ki ya pokoknya tak men ya dadi kepala desa e lek umpamane iso njaluk-njaluk THR ngene pengusaha ngono. Nah, cara aku iso nyalokne ngono. Nyalone jadi kepala desa terus dadi ya njaluk THR ngene pengusaha pas riyo ngene iki terus engko alasane mohon maaf kilaf. Kan dia seru lek ngene iki. Piye menurutmu kira-kira? Kades Bogor, dari sisi otoritas kewenangan kan SK kepala desa itu dari bupati. Maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan otorisasi. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Itu loh, abai Pak. Nah kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan? Ditahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi? Kan dia melakukan sebuah perbuatan, meminta untuk digratifikasi. Ya melanggar hukum. Jadi tidak cukup hanya membina, harus ada tindakan tegas.
Secara berarti dari Pemprov juga kan ada dua semacam kayak bantuan keuangan untuk desa-desa Pak. Ya itu ya itu yang akan nanti saya pakai rumusan. Jadi itu yang akan, dan kita hanya akan menurunkan bantuan kepada desa yang desanya sudah bisa melakukan tertib pengelolaan keuangan, tertib pengelolaan pembangunan, termasuk desanya bisa ngurus sampah. Desanya yang masih kotor, nggak mengurus sampah, nggak mengurus sungai, aku nggak terima. Walaupun sudah minta maaf dan khilaf, bahkan sudah menarik surat edaran tersebut, namun KDM tetap menginginkan ini diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena tindakan kades yang seperti ini adalah seperti premanisme yang selalu minta-minta terhadap para pengusaha. Seharusnya tidak baik lah ya teman-teman. Apalagi ini yang mengeluarkan surat ini seorang kades, di mana kades ini adalah pimpinan dari masyarakat desa yang harus betul-betul paham dengan aturan. Kok malah minta THR? Wah. Ini riskan sekali ya teman-teman, yang tidak patut dilakukan oleh seorang kades sampai membuat KDM marah karena membuat kegaduhan seperti ini. Mudah-mudahan tidak terulang lagi di daerah Jawa Barat, karena kita ketahui bahwasannya sosok pemimpin Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang selalu dekat dengan masyarakat dan akan terus bertindak kepada siapapun yang melanggar aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut bagaimana reaksi dari para netizen terhadap berita yang lagi viral ini. Kita simak video berikut ini. Oknum Kades di wilayah Kabupaten Bogor meminta THR 165 juta ke perusahaan. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi langsung bereaksi keras dengan mengatakan itu sama saja dengan preman. Tak berhenti sampai di situ, Kang Deddy Mulyadi sudah melaporkan ke Kapolda untuk diproses hukum. Nah, betul, nggak cukup minta maaf, kali ini diproses hukum. Luar biasa memang Jawa Barat punya gubernur ya. Tulis komentar kalian di kolom komentar dan like sebanyak-banyaknya video ini. Ya, jadi kami pemerintah Kabupaten Bogor secara resmi sudah mengeluarkan surat keputusan resmi yang kami kirimkan kepada seluruh SKPD, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa untuk tidak melakukan permohonan bantuan THR ke beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah. Tentunya kita ingin di bulan suci Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri, kita ingin pemerintah betul-betul hadir dalam kondisi yang sehat. Nah, kita tidak ingin niatan baik akhirnya karena kejadian 1-2 hal akhirnya mencederai perjalanan puasa kita di bulan. Kalau tahun lalu itu kan ada pembentukan tim sabar pungli ya Pak? Ya, nah, kalau tahun ini tim gimana? sabar punglinya masih terbentuk, masih ada yang berkolaborasi dengan seluruh jajaran instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Bogor, dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan, dari pemerintah Kabupaten Bogor. Hal itu pun tetap sama, bergulir, bertugas bersama-sama. Monggo ke mereka. Dia dan juga Marbot di situ juga ada. Memang mendengar. Bahkan kakaknya Pak Lurah itu juga namanya Pak Supino menyayangkan gitu loh. Saat itu yang menyatakan bahwa kegiatan sholat Idul Fitri hanya 1 kali di Desa Kedunglinong, mulai sekarang kita sepakati itu tidak boleh. Ke depan kita akan mengakomodir semua ormas Islam yang ada. Demo, ini demo apa Mas? Demo masak. Demo masak, coba deh. Mas. Ormas LSM Harimau ya? LSM Harimau minta THR ke Desa Amis. Warga Amis tidak terima. Tidak terima, bos. Tidak terima masyarakat Amis. Aduh.
Masyarakat Amisnya tidak terima, guys. Ini bagaimana Pak Ipan? Oh ya biasa. Bagaimana pribadi? Dia mau ini apa gini? Anak uang, anak LSM, harimau, jalur THR. rencana DP audit. Oh, Jadi audit dana desa bedurung metu. Memang inspektor. itu apa LSM? Inspektorat. Yang berhak mengaudit itu inspektorat, Pak Olis. Betul. Nah ini seri kita bagaimana? Khusus Kansela Bursa Desa. Seri. Ya ki seri ki. Bagaimana ini Pak? Ayah mancing ambis saja wara-wara. Oh. Kudu gerilya, ay wara-wara mah kurang akeh pasukannya. Iya. Konon. Oke. Oh, wong amis kompak langkah-langkah lawan. Wis kofem. Iya mau sama lawan. Langkah lawan ayo wong amis mah. Sebab terutama ki seri nih ki. Tingali kumata dengekeun ku ceuli alasan Kang Deddy Mulyadi melarang para pejabat pemerintah, melarang para pengusaha bahkan para pedagang untuk memberi THR kepada orang yang tidak ada ikatan pekerjaan. Biar tidak ada lagi oknum yang seperti ini. Hah? Maksudnya tagihan spesialnya apa nih? Kemarin kan Bapak terima amplop saya. Iya betul. Saya buruh Pak, pekerja. Iya iya. Spesi kita nggak ada hubungan dengan pedagang bang. Spesi itu adanya di pabrik-pabrik, adanya di. Salah Bapak tuh Pak. Iya. Bapak mau lapor polisian, oke silakan. Iya nggak apa-apa makanya. Ya. Iya. Lapor. Ya makanya nggak apa-apa. Lapor. Ya makanya sekarang kami ini masuk, ini kami ngerjain ini. Nggak ada kita hubungan sama spesi bang. Nggak ada. Ya nggak ada. Mana nggak ada yang nggak pernah pakai jasa spesi saya. Bukan muat nih spesi yang ngerjain. Nggak ada bang. Adapun kan enggak. Ya kalau nggak ada ngapain kau terima amplop kemarin? Ya saya terima, saya menghargai abang aja. Hah? Saya menghargai abang aja. Hargai abang gimana? Mana dia amplop tuh? Kau udah terima. Kok ngeras gitu mintanya? Nah, biar Jawa Barat terbebas dari oknum-oknum seperti itu. Bayangkan dia mengaku sebagai anggota serikat buruh yang seharusnya dia sudah mendapatkan THR dari pabrik tempat dia bekerja, akan tetapi dia diduga ngenceleng juga kepada para pedagang untuk meminta THR. Sedangkan kalau dihitung-hitung THR buruh pabrik dengan THR karyawan toko, besar mana? Kalau misalkan di Jawa Barat tidak ada aturan tegas, tidak ada kebijakan yang diambil oleh pemimpinnya, mungkin sekarang menjelang hari raya, oknum-oknum yang seperti itu marak. Loba datang ke pabrik-pabrik, datang ke para pedagang, mungkin datang juga kepada para pejabat. Gawe hente kontribusina eueuh, tapi setiap lebaran datang entat. Wes ada lagi ya teman-teman. Barusan seorang kades, sekarang oknum yang mengaku sebagai buruh SPSI ya kalau nggak salah ya, minta tunjangan THR kepada para ke toko-toko penjual sembako. Waduh bang, nggak layak lah kayak gitu ya. Kasihan itu juga pedagang yang mencari nafkah untuk anak keluarganya, untuk persiapan lebaran. Oh Anda minta-minta THR seperti itu, harusnya minta ya ke perusahaannya abang sendiri yang pakai baju biru itu tadi. Mudah-mudahan Kang Deddy mendengar dan melihat video ini akan segera bertindak terhadap preman-preman yang meresahkan di wilayah Jawa Barat. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi premanisme, minta-minta tunjangan ataupun THR kepada toko-toko atau kepada para pengusaha-pengusaha. Ya, mudah-mudahan segera diproses. Dan jangan lupa teman-teman yang melihat video ini, bagaimana pendapat Anda tentang oknum-oknum yang selalu minta-minta THR tersebut? Tulis pendapatnya di dalam kolom komentar. Semoga video ini menjadikan pembelajaran buat kita semuanya. Dan terima kasih. Salam waras. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.